Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittafa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia kali ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga di dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang akan memberikan tausiah beliau Ustadz Haji Kahar Muzaki MAG. Mungkin kita beranggapan bahwa selama ini gerakan-gerakan sholat yang kita kerjakan hanyalah merupakan gerakan ritual yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tanpa mengetahui maknanya. Namun seandainya kita mau mengkaji lebih dalam, ternyata bahwa gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita syarat dengan manfaat dan hikmah. Bagaimana tidak? Mulai dari niat sudah terkandung makna di dalamnya. Ketika kita mengetahui arti dari gerakan-gerakan sholat yang kita kerjakan, tentu kita akan lebih khusyuk di dalam sholatnya. Apa makna yang terkandung di dalam gerakan sholat? Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Kahar Muzaki MAG dengan tema memahami makna dan gerakan sholat episode ketiga. Namun sebelumnya mari kita buka taklim kita dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Ustadz Haji Kahar Muzaki MAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini di Ahad yang pertama di bulan November, ya. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, sempat, iman, Islam, dan mudah-mudahan bisa kita syukuri dengan baik, sehingga dengan syukur kita Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita, menambah nikmat sehat yang berkah, nikmat sehat yang manfaat, dan juga nikmat sempat, ya. Nikmat sempat yang bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utamanya adalah nikmat iman Islam. Mudah-mudahan Allah terus kuatkan keimanan kita, kuatkan keislaman kita. Lahir batin bisa kita amalkan, kita yakini, jadikan sebagai pedoman kehidupan kita sampai dengan akhir hayat kita. Sehingga mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah, terus kita berdoa, mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di kajian, hadirnya kita di sholat berjamaah, hadirnya kita di silaturahmi adalah bagian upaya kita untuk apa? Mendapatkan husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai nopo, Pak? Kelalen. Ya berarti asih waras. Nek kelalen berarti pernah kemutan, nggih. Nek orang ngerti, nah gue lebih parah maning, ya. Oh berarti memang wong jere mangat ngaji orang ngerti gitu kan. Mendingan jawabannya memang kelalen. Nek mangkat ngaji orang ngerti, lah mulai ngaji ngapain gitu kan? Ngalamun gitu kan. Lah ini apa Ibu? Nggih. Jadi dulu sudah sampai bersedekap sudah, nggih. Sekarang tinggal rukuk kayaknya, nggih. Rukuk sebelum kan? Belum. Baik. Jadi kalau beberapa cara, nggih, cara sholat, nggih, dari niat, ya. Kemudian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram, mengangkat tangan, nggih. Mengangkat tangan, angkat, kemudian hadapkan ke arah kiblat untuk menghormati, ya, Ka'bah, kiblat kita, kemudian bersedekap dan seterusnya, membaca doa-doa sudah kayaknya, nggih, dulu doanya, diantaranya doa iftitah yang ada beberapa macam sudah kita baca juga. Apa belum Fatihah suratan belum apa ya? Oh belum. Ya saya nggak nyatet masalahnya. Baik, kayaknya doa iftitah hanya ya. Oh iya. Agak ingat-ingat lupa gitu loh. Lupa-lupa ingat apa ingat-ingat lupa itu. Ya. Ya, doa iftitah. Dulu yang kita sampaikan doa iftitah baru Allahumma ba'id. Ya. Oh sudah sampai Allah Akbar kabiro berarti serampung. Nah berarti serampung ya.
sampai Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu. Jadi silahkan dipilih oleh panjenengan. Bisa Allah maba'id baini, boleh Allah Akbar kabira, boleh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Jadi ada wa ma ana minal musyrikin hanifan musliman, ya maaf ya. Jadi ada yang lafalnya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu boleh, tidak ada muslimannya. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya sampai dengan wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, ini panjang sekali yang Bapak Ibu kayaknya tidak hafal. Dan kita sarankan memang jangan dipotong. Kalau doa ini sebagai doa iftitah, maka ya selesai sampai dengan astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan hanya sampai dengan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, tidak sampai di situ saja. Maka di dalam hadis yang kuat ada terusannya. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dan seterusnya sampai dengan wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, ini kayaknya panjenengan enggak hafal kayaknya lo ya. Tapi kayaknya bener gitu ya. Bener ora hafal maksudnya ya. Ya. Nggih. Baik. Nah, itu monggo. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz. Ta'awudz maknanya nopo? Minta perlindungan. Ketika menghadap Allah saja, kita disyariatkan untuk minta perlindungan. Lah apa maning nek agi mbuh nang ngendi gitu kan? Agi salat sedang menghadap Allah di tempat yang mulia, di tempat yang insya Allah maksiatnya juga sedikit, mungkin malah nggak ada gitu ya. Ya ada sih, tapi sedikit. Di masjid gitu loh ya. Apa yang ingin nang masjid anak maksiat? Ada apa tidak? Ya ada, tapi minim lah, minim ya. Ada maksiatnya hati, riya. Loh, itu kan maksiat juga. Sholat jebule riya, itu maksiat. Nah ini, okay. Jadi kemudian sholatnya nganggo karepe dewek, itu juga maksiat. Ini Bapak Ibu. Jadi maksiat itu bukan hanya nyuri, zina, apa maning? Mabok-mabokan, bukan hanya itu. Ya. Jadi kadang maksiatnya hati apa? Ya, riya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ibadah kita bukan karena Allah, salat kita bukan karena Allah. Nah, makanya kita meskipun kita sedang menghadap Allah di tempat yang ya, luar biasa sekalipun, bahkan bukan hanya di masjid kita ya, tapi di Madinah, di Mekah, di Masjidil Haram, di Nabawi, itu juga seperti itu. Tetap kita harus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nyun sewu, karena setan kuwi nang ndi ana. Nggih. Kalau di dalam hadis ketika ada adzan setannya melayu, ketika adzan rampung merak maning, ketika umat melayu, ketika rampung merak maning. Ketika di salat, itu setan enggak lari. Setan itu terus menggoda kita agar salat kita itu apa? Tidak khusyuk, ya. Agar sholat kita itu enggak khusyuk. Agi sholat biar kemutan serandal, agi sholat agar kemutan sambele, ya, kemutan kompor, kemutan macam-macam gitu loh. Niku nek kula, Pak. Kadang-kadang sholat ya apa nggih, malah mungkin kudune anak sholat sunnah mencari barang hilang. Nah ya, kadang-kadang tapi itu nggak ada gitu loh, nggak ada nggih. Salat sunnah mencari barang hilang. Kenapa? Karena ternyata nek anak kehilangan apa-apa salat jadi kemutan. Tapi itu nggak ada nggih. Ada salat untuk mencari barang yang hilang nggak ada, aja neko-neko nggih. Ngondarani oke jere kahar ana salat sunnah mencari barang yang hilang. Itu tidak ada.
Saya hanya menggambarkan kadang-kadang orang ya Allah ketika sholat jadi kemutan kayak gitu kan. Nah makanya untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membaca sesuatu yang menjadi rukun sholat, okay? Sebelum kita membaca sesuatu yang menjadi rukunnya sholat, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Lah ini Bapak Ibu, okay? Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, kecuali ketentuan-ketentuan khusus. Secara umum sholat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka bacaan yang paling utama di dalam sholat itu apa? Al-Fatihah. Lah ini. Sebelum baca Al-Fatihah ada ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu, aku berlindung kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Lah ini. Jadi ketika kita menghadap Allah, ya mohon perlindungan agar sholatnya tidak diganggu. Artinya apa? Ketika kula panjenengan sedaya mengucapkan itu, panjenengan sedaya kita semuanya ya kudu hati-hati sholate. Wis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malah sholatnya ngawur. Berarti ora pada, tidak klop dengan doanya, tidak klop dengan permohonan perlindungannya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang jadi masalah. Okay? Kita sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, golek maca Fatihah cepet pol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, gimana? Nah, ini. Jadi kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya otomatis berikutnya harusnya lebih sungguh-sungguh lagi, dihayati lagi, lebih hati-hati lagi. Itu seperti itu. Ayat demi ayat dihayati dengan sepenuh hati. Ini Bapak Ibu, nggih. Sering saya sampaikan lah, kadang-kadang sholat ya ana imam sing modele kayak gue. Ketika jahar alon, ketika sir cepet. Nek teng mriki mboten nggih. Kathah niku ya Allah, kadang-kadang ya Allah nek lagi jahar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alon gitu loh. Tapi barang sir ya Allah, makmume nembe maliki yaumiddin karena wis Allahu Akbar. Loh, ki boleh maca Fatihah kepriwe? Lah ini Bapak Ibu, nggih. Maca Fatihah kepriwe? Mau ketone alon banget agi jahar. Ikhlas apa ora ki? Gitu kan. Jangan-jangan golek maca ditartilna, dialonna, ben. Nah, bukan karena Allah. Oh wis pinter. Jadi anu ora krungu iki liyane ya. Anu ora kewenangan iki. Nah, ketika sholat sir ya seperti itu. Maka memang paling aman jadi makmum janjane. Jadi makmum itu paling aman. Imamnya cepet, oke gitu kan. Imamnya lambat, astagfirullahaladzim. Ya jangan. Ya. Nah, ini jadi aman ya makmum pancen janjane ya. Tapi imam, wah luar biasa nilainya, keutamaannya gitu loh. Nah, makanya jadi makmum ya yang benar, jadi imam ya yang benar. Itu ketika sholat sendiri sama ketika jadi imam. Nah, ketika sholat sendiri cepat jadi imam ya sing cepat. Nah ini Bapak Ibu. Ya tartil ya, dihayati, sendirian juga dihayati. Nah ini Bapak Ibu, sehingga sering nyun sewu nggih, kadang-kadang kita mengucapkan permohonan meminta kepada Allah, bahkan nanti di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, menyesuaikan enggak kita dengan doa kita? Ketika Allah memberikan hidayah, ki ora ulih loh. Ini enggak boleh, kudune kayak kiye, manut apa ora? Padahal kita di dalam sholat ihdinas siratal mustaqim ping pinten Pak. Minimal ping pitulas minimal. Setiap rakaat sholat wajib kan pitulas rakaat. Okay. Setiap rakaat ada surat
Al-Fatihah. Nah itu minimal itu kok. Ya, minimal. Apalagi tambah sholat sunnah. Nah ini ada seperti itu. Maka ya harus betul-betul kita menjaga diri. Nah, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, artinya apa? Jagalah ketika kita menghadap Allah, jagalah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, jagalah hak Allah, berikanlah hak Allah dengan sebaik-baiknya. Aturan-aturan agama ketahuilah dengan sebaik-baiknya dan amalkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalam sholat. Lah ini Bapak Ibu, ini menuju kekhusyuan itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Ini yang kemudian nanti sholat itu akan bisa tanha anil fahsyai wal mungkar. Nah itu makanya banyak orang sholat tapi ya fahsyane ndelemek, mungkare ndelemek kayak gitu kan. Ndelemek napa Bu? Gue bahasa nggonku lah. Nek bahasa kene mbu apa gue? Oh sami mawon. Salate bagus, maksiate ndelemek. Menikmati banget gitu loh. Jadi maksiat itu dinikmati gitu loh. Ya Allah, menikmati banget rasanya. Bahkan kadang-kadang nek agi nglakoni maksiat ora mandek-mandek gitu loh. Ya. Seakan wis 10 jam nembe kaya 10 menit. Itu maksiat. Nah, tapi nek ibadah ya sejam be ketone suwe temen ya. Dan ngajine ora rampung-rampung ya. Padahal nembe 12 menit. Nembe pinten? 12 menit kayak. Nah ini kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah luar biasa. Memang untuk melakukan suatu kebaikan tantangannya abot. Disitulah seninya, disitulah kepuasannya sungguhnya, disitulah penghargaannya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, amal soleh abot. Tapi kalau kita berhasil, nah berarti apa? Kepuasan di situ. Alhamdulillah ya Allah. Padahal tantangannya luar biasa. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ah ini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih, sebelum baca surat Al-Fatihah, setelah membaca doa iftitah. Apakah lafadznya hanya itu saja? Boleh yang lain. Nggih. Ada a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, itu juga boleh. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, itu juga boleh. Ada lagi yang agak panjang. Ya, kayaknya ora dipilih orang nang jenengan. Ya. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, pun apal Pak? Sing terakhir. Nah, sing pertama apal. Sing pertama nganti ora apal ya kebangetan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lah ini. Jadi kalau panjenengan ingin bernikmat-nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala, janjane gitu ya. Ingin bernikmat-nikmat dengan Allah dan tidak ada kegiatan yang memang penting, ya kudune sing suwe bae golek salat kan kayak gitu janjane nggih. Wong sedang bertemu, sedang menghadap, sedang ngobrol dengan kekasih, dengan orang dengan zat yang kita harapkan ridhonya, yang kita harapkan cintanya, yang kita harapkan kasih sayangnya. Ya kan biasanya suwe mbok. Wekdal mien panjenengan pacaran mbok kados niku. Nggih mboten? Ora pacaran nyong iki lho. Anu dijodhokna janjane baya bebeh karo Rika. Apa yang ngarep kayak gue. Nah. Kan seperti itu dulu ketika kita oh ya sudah mau menikah, mencintai seorang, ya siap menikah, oke. Ketemu rasanya kan Masya Allah. Ora gelem pisah gitu kan. Wes pokoknya kepengen ini menampilkan yang terbaik seperti itu kan. Lah ini ya. Orang gelem pisah. Nah, kudune kan dengan Allah begitu. Tapi kadang-kadang wah ketika kita dengan Allah malah cepet tepol gitu loh. Nah jadi kalau tidak ada kepentingan apa-apa ya bolehlah kita pilih yang panjang itu. Ya tidak ada kepentingan yang lain. Waktunya longgar gitu kan. Nah maka baca yang panjang-panjang. Waktunya longgar. Milih sing cendek kurang pas janjane nggih, kurang pas.
memanfaatkan kesempatannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sungguhnya ke sana. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, dalil yang pertama coba kita lihat terlebih dahulu, nggih. Dulu saya pernah minta ada ini ya. Apa? LCD ya. Tapi sepisan tok kayaknya ana, berikutnya enggak ada gitu loh. Ya ora apa-apa gitu loh. Kalau ada Bapak Ibu kan bisa sambil melihat dalil-dalilnya gitu kan sebetulnya. Ya ora apa-apa. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini dalil umum. Ulama sepakat bahwa dalam sholat ataupun di luar sholat ketika membaca Al-Quran disyariatkan untuk membaca ta'awudz. Nah, ini ulama sepakat. Ini dalil Al-Quran, ini umum. Fa'idha qara'tal Qur'an, ketika engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lah ini ulama sepakat baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, supaya membaca isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Nah, kemudian di dalam hadis ya, yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab, di sana disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika ay a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan isti'adzah itu, yaitu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu nggih. Kemudian di dalam kitab Nailul Awtar ya juz kedua itu juga disebutkan di sana ya. Qala Ibnu Mundzir berkata, jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya kana yaqulu qabla al-qiraah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebelum qiraah, sebelum baca Al-Fatihah, membaca Al-Qur'an adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Rasulullah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Qur'an. Lah ini. Jadi lafal isti'adzah, lafal fasta'idz billah itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, dan juga yang ketiga yang paling panjang, ini dalilnya dari mana? Nah, di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 36, di sana terdapat lafal ta'awudz. Surat apa? Fussilat ayat 36. Sudah pernah baca? Wis tahu, sing wis tahu khatam Al-Qur'an, gitu kan? Nah, sing urung ya mbumbuan gitu loh. Nah, ini a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini di Al-Qur'an surat Fussilat ayat 36. Ini jadi dalilnya ke sana. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini isti'adzah, lafal isti'adzah juga. Nah, kemudian yang panjang tadi itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beberapa yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Yang di dalam hadis itu disebutkan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari tiupannya, dari hembusannya. Oleh karena itu kadang-kadang diajarkan kepada kita doa perlindungan ya, atau ya, di antaranya untuk mendapatkan perlindungan dari setan kan membaca surat apa? An-Nas ya.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, yang membisikkan di dalam hati manusia. Lah ini. Jadi memang bisikan itu lebih mengena daripada teriakan. Nggih mboten? Bu, panjenengan lebih suka dibisikin suami apa lebih suka diteriakin suami? Lebih suka dibisikin, diteriakin. Ya. Lebih suka dibisikin. Kalau bisik-bisik insya Allah lebih mesra, nggih mboten? Ya, lebih sayang, lebih mesra. Tapi nek dengan nada yang tinggi, Bu, aku cinta kamu. Kira-kira kepriwe? Gombal, itu jawabannya gitu kan. Gombal gitu loh. Lah ini apa Ibu? Jadi emang bisikan itu lebih mengena. Maka di antara yang kita minta perlindungan kepada Allah ya dari bisikan setan. Dari bisikan setan Bapak Ibu. Lah ini. Karena setan masuk ke dalam. Apalagi kalau kita kemudian lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada benteng. Nah, kalau lupa kepada Allah, keikhlasannya hilang. Gimana? Nek kelalen karo Gusti Allah berarti ikhlasnya hilang. Bukan karena Allah lagi. Nah, kalau ikhlasnya hilang, bentengnya sudah rapuh. Bentengnya hilang. Karena benteng dari godaan setan itu kan ikhlas. Ini Bapak Ibu, ikhlas betul-betul. Ya. Kan fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah akan aku, ini iblis yang bicara. Dalam ayat itu ya, bukan yang bicara ini iblis bukan. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu iblis mengatakan dengan keagunganmu ya Allah akan aku apa? Goda seluruh manusia semuanya, akan aku gelincirkan seluruhnya manusia. Jadi ini manusia yang ada di sini nih, ini jadi ancaman iblis semuanya itu. Jadi incaran iblis semuanya, Pak. Kerasa apa ora kira-kira gitu. Jadi panjenengan jadi targetnya iblis ini. Okay. Iblis nggak suka orang yang ikhlas. Iblis nggak suka orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Iblis nggak suka orang yang menjalankan ketaatan. Iblis nggak suka orang yang ngedepeng ngaji khusyuk, nggak suka. Ya digoda karo ngantuk lah, digoda karo macem-macem lah. Alhamdulillah ini nggak ada yang HP-an ya, karena wong tua kabeh. Nah nek ngaji wong nom pak ya Allah, bocah-bocah nom, agi ngaji karo dadakan nang kono dadak madhep manah, men ustaz diketon ya, ceklek. Alhamdulillah, lagi ngaji di share, ya Allah. Kowe nek bocah nom. Itu iblis sing goda maksudnya ya, itu digoda oleh iblis. Jadi dia nggak khusyuk, kemudian pamer. Alhamdulillah pagi ini bisa ngaji dan asik ngaji loh. Asiknya apa? Asik selfie gitu loh. Nah ini apa Ibu? Ya, kalau di sini kayaknya nggak ada ini, karena nggak ada yang punya HP. Goyone gitu loh. Baik, itu itu dalilnya. Jadi memang ada dalil ya. Jadi tidak sembarangan kita beribadah. Nah, silahkan mau pakai yang pendek, apakah pakai yang panjang silahkan. Ini Bu. Jadi yang pendek ya boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim atau tambah lagi a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi boleh. Nah itu apa Ibu? Oke. Kira-kira milih yang mana? Yang pertama. Nah panjenengan perlu belajar sehingga suatu saat bisa digunakan semuanya. Kadang-kadang mau pakai ini, kadang-kadang pakai itu Pak. Jadi jangan terpaku kepada satu cara. Kalau cara itu semuanya dibolehkan dan ada dalilnya semuanya, ya diselang-seling sebagai variasi ibadah kita. Kadang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Nah itu Pak. Oke.
Kadang ya yang panjang itu a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah itu. Okay. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa? Setelah baca ta'awudz ya, yang maknanya minta perlindungan karena memang kita ternyata mudah untuk digoda, karena kita memang lemah, karena hati kita juga mudah bolak-balik, okay. Luar biasa. Makanya kan ketika sholat pandangan tidak boleh ke atas, tidak boleh tengok-tengok, pandangan kudu fokus, ya. Itu apa? Ya untuk menjaga hati juga dari godaan-godaan yang begitu macam, ya. Fokus. Kita sedang menghadap Allah, fokus menghadap Allah. Aja maring dindi. Nah itu, ya. Maka jangan sampai ada godaan yang datang lagi. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai lagi sholat dibisikin. Cepetan. Nggo carry. Bal-balan salah perampung kae. Ya, dibisikin gitu loh. Aki final nang TV bal-balan gitu kan. Ya. Akhirnya sholatnya apa? Ngebut gitu kan. Ya, karena bal-balan salah perampung, cepetan ora uman. Ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya setelah ta'awudz membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, membaca basmalah. Nah, basmalah ini kalau jadi imam boleh jahar, boleh sir. Oke. Bahkan ada imam madzhab yang mengatakan tidak membaca bismillah sama sekali, Imam Malik. Oke. Jadi kalau Imam Malik tidak membaca doa iftitah, tidak membaca ta'awudz, tidak membaca basmalah, itu Imam Malik. Oke. Kalau di dalam sholat sunnah boleh, tapi dalam sholat wajib Imam Malik tidak memakai itu. Ya. Jadi ketika sholat wajib Imam Malik madzhab Maliki itu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf kalau saya salah, kalau Imam Malik tidak sedekap ya. Allahu Akbar ke bawah gitu. Nah ini jadi tidak bersedekap. Nah ternyata apa? Tidak membaca doa iftitah, tidak membaca ta'awudz, tidak membaca basmalah. Yang lain tetap ya, jumhur ulama membaca semuanya sebagai sunnah. Doa iftitah sunnah, ta'awudz sunnah, kemudian basmalah juga sunnah. Berbeda kalau menurut Imam Asy-Syafi'i basmalah ya harus, karena itu merupakan satu bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau tidak bismillah tidak sah. Ya, tidak sah. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Bedanya Imam Hanafi Hambali sir, Imam Syafi'i jahar. Bedanya di situ. Jadi kalau Imam Syafi'i sholat berjamaah makmumnya ketika sholat jahriyah Fatihahnya jahar, bismillahnya juga jahar. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Hambali sir, basmalahnya. Lah ini Bapak Ibu. Nah ini perbedaan pendapat menjadi keluasan kita. Keluasan kita. Karena memang ada perbedaan pendapat. Apakah bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah apa tidak? Itu menjadi perdebatan para ulama. Para ulama sing golek apal hadis luar biasa. Ora kaya kula panjenengan kan. Wong ngapalna artine be ora ngerti apa maning matane gitu loh. Matane, bukan matane ini loh Bu, maaf. Matan hadisnya. Nah, ini Bapak Ibu, kan luar biasa itu. Itu mereka berbeda pendapat. Maka kita wong awam ya tasamuh, mereka aja tasamuh, aja sok goyone kayak pinter-pinter gitu loh ya. Siji bismillah jahar, sisi ora jahar, wadan-wadanan. Salat orang nggo bismillah, ora sah. Ya Allah, ini udah enggak penting lagi seperti itu. Nggih. Wong ulama yang sudah hafal hadisnya ribuan seperti itu, membuat kitab hadis yang diakui oleh seluruh umat ya. Itu aja mereka enjoy aja dengan perbedaan. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Beda emang, kalau Muhammadiyah jelas boleh jahar, boleh sir. Kalau Nahdiyin harus jahar. Nah ini kan di Indonesia kan mayoritasnya itu ya, Muhammadiyah dan NU gitu kan. Nah ini.
Jadi Muhammadiyah boleh jahar, boleh sir. Imam ketika sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya membaca Fatihah, bismillahnya kalau ta'awudnya sir, iftitahnya sir jelas. Bismillahnya boleh jahar, boleh sir. Ini ya, boleh jahar, boleh sir. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Jadi jangan sampai ada perasaan ganjel dalam hati kula panjenengan sedaya. Duh jan ki ora jahar ya. Duh jan deneng jahar ya. Nyong biasane salat imame bismillah sir deneng ki jahar. Jangan sampai ada ganjalan di dalam diri kita. Wah, kita genah Muhammad Dinu ki. Jadi Muhammadiyah tapi bismillah jahar. Wah, kita Muhammad Dinu ki. Gak begitu. Ini berarti kurang ilmu yang begitu. Ini Bapak Ibu, nggih. Ini kalau Muhammadiyah sendiri boleh jahar, boleh sir. Tapi kalau Syafi'i harus jahar. Nah, itu persoalannya. Dan harus membaca bismillah. Saya pernah ngimami di kantor saya. Kebetulan saya kan sekarang mundur dari jabatan kepala KUA. Ya, di sini berapa bulan cuma ya di Padik Raja saya itu. 3 bulan ya. 3 bulan jadi kepala KUA Padik Raja. Kemudian saya berangkat haji, sebelum berangkat haji mengajukan surat mengundurkan diri. Pulang haji alhamdulillah sudah ACC dan pengunduran dirinya itu udah yang ketiga kalinya gitu kan. Ketiga kalinya mundur. Nah, pernah saya sekarang jadi staf di Purwokerto Selatan, kemudian sholat di musola kantor, ya, tidak ke masjid waktu itu pas, nggak tahu kenapa, tidak berangkat ke masjid, maka sholat dengan kepala KUA-nya, dengan staf yang lain. Saya disuruh jadi imam, saya nggak mau sebetulnya kan, anak kepalanya jadi imam gitu kan, nah, disuruh pokoknya kepalanya nggak mau saja, saya suruh jadi imam. Kok bisikin kayak gitu? Si penting kan bismillah gitu. Loh, oh iya. Kalau saya jelas bismillah. Bedanya cuma kadang sir, kadang jahar. Itu bagi kami nggak ada masalah. Dan betul ditanya gitu, Pak. Ini betul-betul terjadi. Jadi betul-betul terjadi ya karena mereka itu saudara kita yang nahdiyin itu memang harus bismillah. Harus bismillah. Nah, jadi kalau nggak bismillah ya nggak sah. Kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau sebetulnya kalau sholat sebagai makmum nggak ada masalah. Imamnya harus nganggo mazhab apapun sah dia sebagai makmum. Ini jumhur ulama di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya. Itu jadi sebagai makmum imamnya Arab nganggo mazhab apa yang diyakini oleh imamnya sah, maka kita sah bermakmum dengan dia. Itu Pak. Oke. Nah ini sah kita bermakmum dengan dia. Kecuali kalau kemudian imamnya pahamnya itu misalnya ke satu paham, kemudian dia tidak menggunakan paham itu. Nah itu yang jadi masalah. Wong jere yakine karo Syafi'i, tapi kemudian tidak menggunakan carane Syafi'i. Nah itu yang menjadi persoalan oleh para ulama madhab. Yang ada sebagian malah mengatakan itu nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau mau pakai Syafi'i ya Syafi'i, kayak gitu. Nah ini yang menjadi perselisihan seperti itu. Tapi kalau dia misalnya pakai yang diyakini oleh imamnya, yang saya lakukan adalah sah karena begini-begini. Makmumnya meskipun berbeda, jamaahnya tetap sah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi imamnya Arab jahar, Arab sir, Arab bismillah atau Arab bismillah, karena memang itu di dalam hasanah fikih ada, ya sudah kita mantap saja. Jadi jangan terus kemudian takon disit gitu loh. Arab jamaah nang masjid aneh. Pak, nyun sewu kula badhe makmum nggih. Jenengan bismillah napa mboten? Ya enggak perlu gitu loh, enggak perlu. Dan itu memang enggak ada yang bertanya kayak gitu loh. Cuma saya sekali kejadian pada diri saya gitu loh. Dan itu betul-betul terjadi. Nah itu Bapak Ibu nggih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillah sudah saya sampaikan dulu ya. Di dalam kitab tafsir ya Ali As-Sobuni ya, banyak sekali makna bismillah, di antaranya ada berapa dulu? Ada berapa Pak? Hikmah bismillah kelalen.
ya ora apa-apa gitu. Kelalen. Ada 7 ya. Ada 7 hikmah membaca basmalah. Setidaknya ada 7 ya, dicek kembali itu. Nggih. Ada 7 hikmah membaca basmalah. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Nah, kemudian setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, berarti apa? Salah satu maknanya adalah kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah. Lah ini, dengan menyebut berarti menyertakan, tidak melupakan, membawa Allah, ya. Allah ada, ya, menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita, apalagi ketika sholat. Nah, jadi menyertakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Jadi kalau kita bismillahirrahmanirrahim dimanapun dalam kegiatan apapun, ingat, oh iya, bahwa saya bersama Allah. Allah bersama saya. Allah mengawasi saya. Allah melihat saya. Nah, itu. Jadi kalau kita merasa seperti itu, maka akan bisa muraqabah, ya. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Allah bersama saya bersama Allah, Allah mengawasi saya. Meskipun saya enggak melihat Allah, aku yakin bahwa Allah melihat saya. Itu kan ihsan namanya, kan? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kamu apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, itu kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya insya Allah kalau seperti itu orang mungkin selengean oleh sholat. Apalagi saat ibadah, nggak mungkin selengean. Pasti akan ada rasa khawatir, ada roja, ya. Rasa khawatir mbok sholatnya ora diterima. Roja, mudah-mudahan sholat saya diterima dan surga balasannya. Kan gitu. Tapi kalau itu lepas, ya wis. Akhirnya apa? Sholatnya sing penting sah. Gugurna kewajiban. Nah, ini sholat-sholat kita udah bukan tingkatannya seperti itu seharusnya. Bukan sing penting sah. Itu kan anak-anak. Anak-anak nek waladhdallin golek amin serupisan, ya, itu anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bismillahirrahmanirrahim, menyertakan Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah. Nah, ini diaplikasikan dalam kehidupan seperti itu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, kurang 1/4 jam ya. Ya. Ada pertanyaan? Sampai dengan membaca basmalah. Nonton mboten? Kalau tidak ada ya sudahlah, sampai di sini dulu nggih. Saya mau ke Lumbir. Di Lumbir itu jam 8. Ya. Sejam cukup apa enggak perjalanan? Saya selalu telat di sana. Kalau pas ngaji di sini, di Lumbir itu selalu telat. Tapi sudah maklum sana sih. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Pelan-pelan nggih Bu nggih pembahasannya. Ya, nek cepet kepengin bahas sholat dan hikmahnya cepet rampung bisa nggih. Tapi ya gampang kelalene, kan ngaten kan? Sekaligus dapat banyak ya akan lebih cepat lupanya. Lah wong sithik-sithik ya kelalen. Apa maning langsung akeh gitu kan, langsung akeh. Mas dik-dik baik begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, untuk pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa menambah baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panjenengan membaca ta'awud, kemudian membaca bismillah, mohon untuk dihayati betul-betul. Jadi dengan suatu pemahaman yang benar, penghayatan yang benar, itu akan membawa ibadah kita akan lebih baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.